Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel EN Rosmalina. Bagaimana kabarnya pemirsa di rumah? Tentu semua dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, kali ini saya akan bagikan tips terbaru untuk Anda, yaitu membuat bolu pandan asli, tidak gagal ya, anti gagal, anti kempes, hasilnya sangat menul-menul, rasanya enak, segar dengan pandan aslinya. Ini ya, ini sangat menul-menul, mantap ya, sangat moist, lembut ini ya pemirsa, dan rasanya pun sangat enak. Untuk tahu cara membuatnya dan bahan-bahan apa yang harus kita siapkan, yuk langsung saja ikuti videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan menghaluskan atau memblender daun pandan. Ini daun pandannya saya siapkan 5 lembar daun pandan dan 8 lembar daun suci. Daun suci ini tujuannya untuk memperpekat hijaunya ya, hijaunya akan semakin hijau kalau kita menggunakan daun suci. Kemudian kita akan potong-potong terlebih dahulu, langsung kita masukkan ke dalam blender, kita potong. Oke, kemudian kita beri air sedikit untuk mempermudah melembutkannya, kita blender. Nah, ini hasil sudah kita blender dan sangat halus ya ini ya. Oke, kemudian akan kita saring, kita ambil sari dari pandannya tadi. Nah, kita ambil. Oke, cukup kita ambil sarinya saja, jadi sangat hijau ini ya pemirsa. Kita tekan-tekan dengan sendok supaya sari pandannya itu semua bisa tersaring. Oke, cukup. Nah, ini ya sangat hijau sekali. Nah, ini banyaknya kurang lebih 50 ml ya, atau bisa kita katakan menjadi 5 sendok makan. Nanti akan kita gunakan untuk membuat bolu pandan. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan wadah, kita masukkan 4 butir telur ukuran sedang saja, lalu kita masukkan gula pasir sebanyak 150 gram, dan kita masukkan garam setengah sendok teh, SP 1 sendok teh merunjung seperti ini karena kita menggunakan 4 telur. Lalu kita masukkan sari air pandan tadi ya yang sudah kita buat, kita gunakan 5 sendok makan, 2 3 4 5 ya, jadi kurang lebih 5 sendok makan atau setara dengan 50 gram. Oke, lalu kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, sedang dan tinggi kurang lebih 10 menit. Nah, ini sudah 10 menitan, artinya ini sudah kental berjejak. Baru kita hentikan mixernya, lalu kita masukkan bahan-bahan berikutnya. Kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena ya, 2 sendok makan. Lalu kita masukkan 2 sendok makan susu bubuk. Oke, kemudian kita mixer dulu, kita aduk-aduk dulu, kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah saja, asal tercampur dengan adonan telur seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan tepung terigu. Nah, untuk tepung terigu ukurannya 200 gram ya, kita akan masukkan secara 2 tahap. Tahap pertama, nah ini pastikan tepung terigunya sudah saya saring tadi ya, jadi tinggal masukkan saja.
Nah ini kita aduk-aduk dulu baru kita mixer sama dengan tepung tadi dengan kecepatan rendah saja asal tercampur rata. Oke, cukup sekian. Kemudian kita masukkan sisa dari tepung terigunya tadi, kita masukkan. Oke, kembali kita aduk supaya tepungnya tidak berterbangan. Kita aduk-aduk dulu baru kita mixer. Oke, kemudian kita mixer juga asal tercampur rata. Nah seperti ini cukup. Oke, nah ini sebelum kita tambahkan bahan-bahan lain, saya akan ambil 2 sendok makan tepung adonannya ini ya. Ini nanti ini opsional saja, untuk saya beri pasta coklat dan akan saya jadikan untuk motif di bagian atas ya. Terus kita masukkan kembali yaitu santan instan 1 saset, kita masukkan semua nih. Kemudian kita mixer. Jadi kita mixer asal tercampur rata saja santannya ya, supaya nanti adonannya tidak turun. Lanjut kita beri margarin cair. Nah margarin cair ini sebanyak 100 gram. Karena kita sudah menggunakan santan, jadi margarinnya kita kurangi menjadi 100 gram. Kita aduk kembali. Oke. Asal tercampur saja, nanti kita bantu dengan spatula untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah dasar adonan. Oke, cukup. Nah kemudian juga saya akan ambil adonannya ini kurang lebih 5 sendok makan untuk saya beri pasta coklat, dan nanti kita akan masukkan di bagian tengah dari adonan ya ketika kita masukkan dalam loyang. Ini juga opsional, mau polos saja juga boleh. Ini saya akan beri aroma coklatnya di antara bolu pandan ini. Oke, kita aduk. Nah cukup ya. Oke. Nah yang adonan yang kecil yang hanya 2 sendok tadi yang sedikit juga saya beri pasta, dan ini lain ya, ini untuk motif di atas ya, di bagian permukaan bolu. Jadi beda adonannya, ini tanpa ada margarin. Oke. Nah kemudian nanti supaya lebih praktis saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Kita siapkan loyang ukurannya 24 ya, ukuran 24 yang sudah saya olesi margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Kita masukkan setengah dulu atau sebagian dulu ke dalam loyang. Kemudian kita masukkan coklat. Ini saya percepat ya. Oke, baru kemudian kita tambahkan lagi sisa adonan yang hijau atau adonan pandan. Kemudian kita hentak-hentakan terlebih dahulu, mengurangi gelembung-gelembung udara yang terperangkap dalam adonan seperti ini ya. Oke, lalu dari yang kita sisihkan tadi ya, adonan coklatnya akan kita beri motif di bagian atas adonan. Oke, ini juga opsional ya pemirsa. Pemirsa di rumah boleh menggunakan motif-motif yang lain yang menarik supaya penampilannya cantik. Ini seperti ini ya.
Oke, kita motif ini kita tarik saja ke dalam, kemudian nanti ke luar ya seperti ini. Baik, kita panggang. Ini sudah siap. Panggangannya sudah kita panaskan 10 menitan yang lalu, jadi panasnya sudah merata. Kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama 45 menit, dengan 5 menit terakhir menggunakan api besar supaya bagian atasnya itu kering. Oke pemirsa, ini sudah 45 menit yang lalu, artinya bolunya sudah matang. Nih bolunya menul-menul ya pemirsa, tinggi sekali, bagus. Nih coraknya juga kering. Kita sisiri dulu pinggir-pinggirnya, pastikan tidak lengket ya. Ini kalau tidak lengket kita hentak-hentakan dulu. Oke, baru kita masukkan atau kita pindahkan ke wadah sementara untuk mengurangi uap panas supaya bisa cepat kita iris. Nah pemirsa, bolu pandannya sudah selesai kita panggang dan cantik ini pemirsa ya. Kita pindahkan ke piring. Nah oke, menul-menul sekali ya, aroma pandannya itu sangat harum. Kita akan coba potong. Untuk saya tunjukkan kepada pemirsa di rumah tekstur di dalamnya bagaimana. Oke, bismillah. Menul-menul sekali ya pemirsa, bolu pandan asli, tidak kempes. Ini sering terjadi atau sering komen di video-video bunda tentang bolu pandan kalau buat selalu kempes. Nah ini tidak. Nah, ini ya pemirsa, menul-menul sekali. Rasanya ini tentu sangat enak, lezat ya. Saya akan coba. Nah ini ya, ini sangat lembut sekali. Saya akan coba, bismillah. Enak sekali pemirsa, lembut, gurih karena ada santannya dan enak pokoknya. Recommended sekali untuk dicoba dan menjadi ide jualan bagi pemirsa di rumah. Oke pemirsa, demikian tip membuat bolu pandan asli, anti gagal, anti kempes. Silahkan dicoba di rumah, semoga berhasil. Jangan lupa setelah menyaksikan video saya silahkan diberi like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan menu-menu terbaru dari EN Rosmalina. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.